Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya selalu berdoa untuk Anda semua yang ada di rumah. Kiranya anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar selalu menyertai, memelihara, melindungi setiap kita. Yang percaya, mari lebih dulu kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama dengan segenap hati. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bahkan ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Dan hari ini mari kita mau percaya kalau Tuhan sudah mengizinkan, maka semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bukankah Dia Tuhan yang tidak merancangkan kecelakaan untuk hidup setiap kita, tapi Dia Tuhan yang merancangkan hari depan yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang meriah bagi Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bahkan ku percaya rancanganmu
situasi yang kami hadapi, kami tahu Tuhan selalu ada untuk kami. Engkau ada karena Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, perbuatan tangan-Mu yang ajaib ini. Oleh karena itu berbicara kepada kami lewat firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu mengubahkan, memberkati semua kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, shalom. Mari hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16, kita baca di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami tadinya mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, kalau saudara baca kisah orang Israel, sebenarnya ada dua yang paling dominan selama mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah begini, kalau mereka dalam masalah, kalau mereka hadapi tantangan, mereka cuma bersungut-sungut, ngomel-ngomel, nyalain Musa dan Harun, bahkan nyalain Tuhan, marah-marah. Ya. Tapi kalau mereka kemudian ditolong Tuhan, mereka bersorak-sorai seperti Miriam ambil rebana, nari-nari memuji Tuhan. Orang Israel menyanyi-nyanyi memuliakan Tuhan ketika mereka ditolong Tuhan. Jadi intinya dua hal ini aja dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Kalau ada masalah ngomel, bersungut-sungut, kalau ada berkat bersorak-sorai. Bukankah hal ini juga mirip-mirip dengan kehidupan banyak orang percaya? Betul nggak? Yang setuju bilang amin. Ya, ada begitu banyak orang Kristen, ya, orang percaya, kalau ada masalah bersungut-sungut, marah-marah, nyalain A, B, bahkan nyalain Tuhan. Tapi kalau ada berkat, wah, sukacitanya luar biasa, ya kan? Kalau ada masalah, ngomelnya minta ampun, marah-marah, bersungut-sungut minta ampun. Tapi kalau ada berkat, wah, sukacita, senyumnya lebar, haleluya, bersorak-sorai, kemuliaan bagi Tuhan. Bukankah ini tidak jauh beda dengan kehidupan orang Israel selama mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Lalu pertanyaannya begini, kenapa sih ada orang modelnya kayak orang Israel? Ya. Dan pertanyaannya juga, apakah memang itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Ada berkat haleluya, nggak ada berkat sungut-sungut. Saya nggak yakin akan hal itu, karena saya tahu sebenarnya yang Tuhan inginkan dari hidup kita, apapun keadaan kita, kita tetap berkata haleluya, puji Tuhan. Bisa dengar kata amin? Haleluya, muliakan Tuhan apapun keadaan kita. Nah, pertanyaannya sekali lagi, kenapa ada orang kayak orang Israel gini? Nah, saya mau tunjukkan kenapa, dan biar ini juga jadi solusi hidup kita supaya kita tidak jadi kayak mereka. Yang pertama, kalau saudara baca dalam Alkitab Keluaran 2 ayat 23, lihat baik-baik ini ya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Firman Tuhan berkata begini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir ketika orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Perhatikan, mereka mengeluh karena perbudakan. Jadi orang Israel itu bukan hanya mengeluh ketika di padang gurun. Dari dulu, dari semenjak ada di Mesir, mereka punya hobi mengeluh ya tentang masalah yang mereka hadapi, dalam hal ini perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong kepada Allah karena perbudakan. Perhatikan ini, kembali lagi karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikannya. Memperhatikan mereka. Nah, lihat baik-baik ya. Ketika orang Israel terpuruk, ada masalah perbudakan, Alkitab berkata mereka berseru-seru karena perbudakan. Tapi perhatikan, Tuhan menolong mereka bukan karena perbudakan. Saya ulangi biar saudara bisa lebih mengerti. Orang Israel berseru-seru karena perbudakan. Karena mereka sengsara karena perbudakan. Tapi Tuhan menolong mereka bukan karena orang Israel sengsara karena perbudakan. Ayat 24 dengan jelas berkata Tuhan menolong mereka karena Tuhan ingat perjanjiannya.
Tuhan ingat sebuah ikatan perjanjian rencananya yang Tuhan sudah sampaikan kepada Abraham waktu yang lalu, ya. Nah, ini perbedaan mendasar dan menurut saya ini bagian yang pertama kenapa mereka itu terbiasa dengan pola ditolong haleluya dalam masalah halilintar, ya. Mereka mengeluh marah-marah. Ya, ini yang pertama. Apa itu? Yaitu mereka fokusnya selalu bagaimana caranya mereka keluar dari masalah. Jadi mereka dalam masalah, mereka akan selalu berusaha keluar dari masalah. Ya, tidak salah memang kalau Anda dalam masalah, Anda pengen keluar dari masalah. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda fokus hanya dalam hidupmu ini, bagaimana caranya keluar dari masalah supaya hidupmu lebih baik, lebih enak, lebih nyaman. Maka saya mau beritahu kepada saudara, maka bersiap-siaplah, saya mau beritahu satu hal yang saya tahu Anda udah tahu juga, bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari masalah. Kalaupun Anda berkata, Pak, saya sudah selesai ditolong Tuhan di waktu yang lalu, maka selamat datang masalah yang baru. Ya, selamat datang dalam persoalan yang baru, sama dengan seorang yang mungkin berkata, Pak, tolong doakan saya nggak punya jodoh. Lalu Tuhan kasih jodoh, bukan berarti setelah dapat jodoh selesai masalah mereka. Saya mau beritahu selamat datang dalam pernikahan. Mereka dalam masalah yang baru. Dan ketika mereka menikah, mereka belum punya anak, mereka berdoa. Tuhan kasih aku anak. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan jawab doa mereka? Mereka punya anak, saya mau beritahu lagi. Selamat datang dalam masalah yang baru. Jadi sebenarnya kalau Anda fokus kepada bagaimana caranya menyelesaikan masalah, maka hidupmu akan selalu habis hanya fokus di situ. Tapi Tuhan berbeda dengan mereka. Karena Tuhan berkata, ketika Tuhan menolong mereka, karena Tuhan ingat perjanjiannya. Tuhan ingat akan sebuah rencana yang besar, yang Tuhan sudah atur, yang Tuhan sudah rencanakan, yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. Jadi di sisi lain mereka hanya pengen nyaman, di sisi lain Tuhan berkata, semua ini bagian dari rencana Tuhan dan engkau akan lewati. Dan yang paling penting, engkau harus selalu ingat bahwa Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kalau Anda hanya fokus di bagaimana cara menyelesaikan masalah, tidak heran begini. Anda akan selalu mencari kenyamanan. Anda akan selalu mencari supaya hidupmu lebih enak, lebih nyaman, lebih luar biasa. Ya, padahal saya mau beritahu sekali lagi, tidak ada hidup itu yang namanya nyaman selamanya, dan tidak ada juga memang masalah yang selamanya. Silih berganti hidup ini, ya, silih berganti. Tapi yang paling penting, Anda itu tidak fokus ke situ. Anda fokus bagaimana hari ini, apa sih yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupku? Apa sih yang Tuhan rencanakan? Apa sih yang Tuhan atur dalam hidupku? Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Dan ini yang saya mau tunjukkan, cara pandang yang berbeda. Cara Tuhan melihat masalah kita, Dia melihat sebagai sebuah rencana yang harus Dia selesaikan. Tapi bagi kita hanya menjadi sebuah masalah untuk kita selesaikan. Ya. Nah, makanya dari hal itu kemudian kalau saudara baca kita bisa mengerti lebih lagi dalam Keluaran pasal 3 ayat 17. Nah, lihat. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 3, pasal 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Jadi Tuhan berkata, aku akan bawa kau keluar dari Mesir. Tentu orang Israel akan senang banget dengar hal itu, ya. Menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tentunya mereka dengar ini mereka senang. Mereka akan berkata, aduh selamat tinggal kesengsaraan. Selamat tinggal perbudakan. Selesai ini aku gak ada masalah lagi. Aku akan menuju tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu madunya tanpa ada masalah lagi. Tapi ternyata mereka salah. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka langsung hadapi masalah, mereka dikejar oleh Firaun. Bahkan setelah mereka dikejar oleh Firaun, Alkitab berkata mereka juga langsung hadapi masalah. Mereka nggak ada air, ya. Setelah nggak ada air, mereka lagi dapat masalah, nggak ada minuman, ya. Awalnya mereka tentunya berharap, waduh enak kita, hari ini kita udah selesai masalah kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, Dia akan selesaikan, Dia akan keluarkan kita dari Mesir dan bawa kita kepada tanah yang berlimpah susu madunya, ya. Dan itu pikiran mereka. Tapi lihat ayat selanjutnya, Tuhan berkata begini. Ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya. Lihat ini kata Tuhan kepada
tua-tua Israel dan orang Israel yang harus disampaikan kepada orang Mesir, Raja Mesir, ya. Tuhan Allah, orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Perhatikan ini. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Jadi rencana awal Tuhan itu memang Tuhan lepaskan mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang begini, ketika aku lepaskan engkau, mari fokus kepada apa yang aku rencanakan. Bahwa engkau keluar dari masalah, engkau akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tapi saya mau beritahu, mereka tidak sama sekali ingat akan apa yang Tuhan katakan. Bahwa mereka keluar, mereka akan mempersembahkan korban. Tidak, yang mereka ingat cuma satu. Kok ada masalah lagi? Kok ada persoalan lagi? Dulu di Mesir kami punya persoalan. Kenapa kok sekarang ada masalah lagi? Kami gak ada air, kami gak ada makanan, kami gak ada minuman. Kok ada masalah lagi? Bahkan mereka harus menghadapi peperangan. Kok sama ya kayak di Mesir, tetap ada masalah. Ya memang tetap ada masalah. Tapi yang mereka lupa, mereka harusnya tidak fokus kepada masalah. Mereka harusnya fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Bahwa mereka dilepaskan oleh Tuhan untuk supaya mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi itu yang mereka tidak pernah ingat. Yang mereka ingat Tuhan tolong, haleluya. Dalam masalah lagi, Tuhan tolong, haleluya. Tapi ada masalah lagi, mereka marah. Karena harapan mereka cuma satu, mereka dikeluarkan dari masalah. Sementara harapan Tuhan, mereka menggenapi rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Tuhan pengen mereka menggenapi, mereka melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan rencanakan. Karena itu perhatikan baik-baik ya. Pernah gak Anda mikir apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu? Pernah gak Anda mikir apa yang Tuhan mau engkau lakukan? Pernah gak Anda mikir apa sih yang Tuhan ingin dalam hidupmu? Atau Anda mikir siang dan malam bahkan di dalam doa-doamu. Cuma itu isinya, Tuhan bagaimana caranya supaya saya keluar dari masalah. Bagaimana caranya COVID ini bisa selesai. Bagaimana ini corona bisa selesai. Dan semua orang bebas tanpa pakai masker lagi, bisa kemana-mana, bisa berlibur lagi, bisa jalan-jalan lagi, bisa senang-senang lagi kayak dulu, bisa ngumpul-ngumpul lagi kayak dulu. Apa kita hanya mikir itu atau hari ini kita mikir di tengah situasi sulit hari ini, aku tahu, aku mau berdoa, apa sih yang Tuhan mau dari hidupku. Dan kalau Anda begitu, maka di tengah-tengah kesulitan pun Anda gak kayak orang Israel dalam kesulitan marah-marah, sungut-sungut. Tapi Anda dalam kesulitan pun Anda tahu dan Anda mulai berdoa, Tuhan tunjukkan rencanamu dalam hidupku. Itu yang Tuhan mau. Makanya juga kalau saudara lihat ya, lihat ayat 18, saya mau tunjukkan lagi. Ya ayat 18. Sorry ayat 19, langsung ayat 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan menguncungkan tanganku dan memukul Mesir dan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Nah lihat ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang kamu kenakan kepada anakmu laki-laki perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah lihat baik-baik yang bagian berikutnya. Tuhan bilang aku akan bawa engkau keluar, tapi memang tidak mudah. Akan ada banyak pertentangan, ada banyak masalah untuk engkau bisa keluar. Tapi Tuhan bilang aku akan tolong engkau dan aku akan buat orang Mesir bermurah hati. Sehingga orang Mesir akan engkau rampasi. Emas, peraknya, kain-kainnya engkau akan rampas. Mereka akan berikan kepadamu. Nah perhatikan baik, tentunya orang Israel itu senang. Waduh puji Tuhan kita hari ini akan ditolong Tuhan keluar dari Mesir. Bahkan kita keluar tidak dengan tangan hampa. Bawa emas, bawa perak, bawa kain, bawa semua harta benda yang kita rampas dari Mesir. Tentunya mereka senang. Tapi mereka lupa satu hal. Kembali lagi mereka lupa akan rencana Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinkan
mereka keluar tidak dengan tangan hampa. Kenapa sih Tuhan izinkan mereka keluar dengan bawa emas, perak, dan semua barang-barang berharga, kain-kain disebutkan dalam Alkitab. Mereka bawa keluar. Kenapa sih? Apa mereka ingat tentang apa yang Tuhan rencanakan? Nah, kalau Anda hanya ingat cuma, wah berkatnya Tuhan, wah luar biasa, haleluya, haleluya. Tunggu lagi, sebentar lagi ketika engkau sedang dalam masalah, tunggu aja. Kalau tidak, engkau bisa mengeluh lagi kepada Tuhan. Nah, apa yang orang Israel lakukan? Mereka nggak ingat. Sampai suatu ketika, ya, Musa berfirman, disuruh oleh Tuhan berfirman. Nah, lihat pasal yang ke-35, Keluaran 35, ayat 21. Lihat apa yang kemudian mereka lakukan, apa sebenarnya Tuhan rencanakan. Dan sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, perhatikan ini. Yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, ya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya, untuk pakaian kudus itu. Jadi Alkitab berkata Tuhan itu, ya, mereka mempersembahkan semua hal untuk kemah Tuhan, untuk rumah ibadah, ya, untuk tabernakel. Ya. Siapa mereka? Alkitab berkata orang-orang yang tergerak hatinya, yang terdorong jiwanya. Ayat 22, lihat. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang-orang yang terdorong hatinya. Perhatikan kembali, terdorong hatinya. Dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, materai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga orang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Ayat 23. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit-kulit lumba-lumba, datang membawanya. Nah, lihat baik-baik, semua orang datang bawa persembahan, emas, perak, dan segala macam kain. Pertanyaannya, dari mana itu? Mereka itu budak. Tentunya Anda ingat tadi ayat bahwa mereka itu dibawa Tuhan keluar dari Mesir, ya, tidak dengan tangan hampa. Dan pada akhirnya mereka mengerti bahwa ketika Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir tidak dengan hampa, tidak dengan tangan hampa, tujuannya kembali mereka terdorong hatinya untuk mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan khusus untuk pembangunan bait Allah atau tabernakel di padang gurun, ya. Nah, kembali lagi, ya. Kalau Anda hanya mikir tentang dirimu, kenyamananmu, tentang bagaimana keluar dari masalah, Anda nggak pernah mikir apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, ya jadinya Anda kayak orang Israel, ya. Kalau senang haleluya, haleluya, ya, tapi Tuhan tetap lupa apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saya tidak yakin Tuhan memberkati kita hanya untuk supaya kita senang. Saya tahu Tuhan pengen kita senang dengan berkat Tuhan. Tapi saya nggak yakin bahwa Tuhan memberkati kita hanya untuk supaya kita senang. Karena saya tahu Tuhan punya rencana lewat berkat yang Tuhan berikan. Ya, karena itu mereka itu kemudian hari dari harta yang Tuhan berikan lewat perampasan atau mereka diberikan oleh orang-orang Mesir, kemudian dipakai untuk pembangunan bait Allah. Nah, karena itu sekali lagi saya mau beritahu kepada saudara, ya. Jangan jadi kayak orang Israel, ya. Mereka sebenarnya bisa kayak gitu karena mereka tidak pernah ingat akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalaupun engkau susah hari ini engkau ingat, engkau berkata, Tuhan aku sedang dipersiapkan Tuhan. Seperti orang Mesir pengen keluar dari, seperti orang Israel. Seperti orang Israel yang pengen keluar dari Mesir. Banyak tantangannya, banyak persoalannya. Tapi mereka keluar terima berkat. Bukan hanya supaya mereka menikmati berkat. Tapi Tuhan pengen mereka jadi berkat. Seperti orang Israel mengeluh karena perbudakan. Tapi Tuhan melihat sebuah rencana yang besar. Membawa mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan. Masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu madunya. Kalau itu yang Anda lakukan, makanya tidak heran Anda akan seperti orang Israel. Tapi kalau Anda mulai hari ini berkata, Tuhan, apa rencanamu lewat semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku? Kenapa generasi kami harus melewati COVID?
Kenapa generasi kami harus menghadapi tantangan sedemikian sukar ini yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya? Kenapa? Anda nggak perlu nanya kenapa, tapi Anda mesti bertanya begini kepada Tuhan. Tuhan, apa rencanamu? Pakai hidupku, bawa aku masuk dalam pusat rencana Tuhan. Sehingga bukan hanya hidupku aku habiskan masalah, menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah. Tapi habiskan hidupku dengan masuk dalam pusat rencana Tuhan. Hidupku dipakai Tuhan menggenapi semua apa yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari tutup Alkitabmu dan mari kita mau berdoa. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah terima roti dan anggur di rumah, mari ikut berdoa bersama dengan saya. Dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dimanapun Anda berada, mari ikut juga perjamuan. Anda boleh ambil roti atau apalah di rumah, Anda boleh ikut bersama dengan kami. Kita berdoa dengan iman kita. Kita percaya lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus, kita diingatkan kasih Tuhan luar biasa. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak hanya pengen hidup kita dihabiskan masuk masalah, selesai masalah, masuk masalah, selesai masalah. Tapi Tuhan pengen bawa hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup kita dipakai Tuhan, hidup kita dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas, kita mau berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kuduskan kami dengan kuasa darah domba Allah. Dan hari ini kami diingatkan kembali lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus, bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan punya rencana yang besar untuk kami. Itulah sebabnya kami mengangkat roti dan kami mau dengar firman-Mu dan kami mau aminkan dengan iman. Bukankah roti yang kami pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan mari angkat cawan anggur yang tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala, dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama yang ada di rumah. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini ambil waktu beberapa saat, setiap orang yang ada di rumah berdoa. Tuhan, pakai hidupku, bawa masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Supaya aku tidak menghabisi hidupku, mengakhiri hidupku hanya dengan pergumulan dan selesai. Tapi kami mau masuk dalam pusat rencana Tuhan. Dan itulah sebabnya hari ini kami berdoa dalam nama Yesus untuk semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati dan ingatkan kami terus bahwa Tuhan punya rencana yang hebat atas hidup kami. Dan mari angkat tanganmu sama-sama kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Yesus kalau engkau percaya aminkan dengan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi. Dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.